Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama definisi konseling, yang kedua konsep umum komunikasi, yang ketiga komunikasi dalam konseling, yang keempat tujuan utama keterampilan komunikasi, yang kelima pemakaian keterampilan komunikasi, dan yang keenam dua pembagian keterampilan komunikasi, yang ketujuh empat pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor, dan yang terakhir 5 penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones. Kita masuk pada topik pembahasan pertama yaitu definisi konseling. Umumnya konseling berasal dari pendekatan humanistik dan berpusat pada klien. Konselor juga berhubungan dengan permasalahan sosial budaya dan perkembangan selain permasalahan yang berkaitan dengan fisik, emosi, dan kelainan mental. Dalam hal ini, konseling melihat kliennya sebagai seseorang yang tidak mempunyai kelainan secara patologis. Konseling merupakan pertemuan antara konselor dengan kliennya yang memungkinkan terjadinya dialog dan bukannya pemberian terapi atau perawatan yang sering disebut treatment. Konseling juga mendorong terjadinya penyelesaian masalah oleh klien dari diri klien sendiri. Selanjutnya, konsep umum komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan seluruhan apa kepada siapa dan dengan akibat apa. Proses ini melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Secara praktis, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Selanjutnya, komunikasi dalam konseling. Komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu konseling. Komunikasi dalam proses konseling merupakan bentuk dialog antara satu pihak yaitu konselor dengan pihak konseling dalam satu tujuan bersama, yakni menemukan pemecahan masalah konseling dan dapat membuat keputusan secara tetap. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, konselor dituntut untuk menguasai keterampilan komunikasi secara efektif. Penguasaan materi dan keterampilan ini diwujudkan dalam praktik komunikasi secara efektif dalam suatu proses konseling. Apabila konselor mampu menerapkan keterampilan komunikasi dalam proses konseling, konselor dapat mengeksplorasi masalah konseling atau asesmen masalah hingga dapat memahami rumusan masalah konseling dan mampu menetapkan tujuan konseling. Keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh keefektifan komunikasi antara konseling dan konselor. Dalam hal ini, konselor dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif untuk menunjang pelaksanaan proses konseling. Salah satu keterampilan yang diperlukan oleh konselor adalah keterampilan komunikasi dengan konseling. Selanjutnya yaitu tujuan utama keterampilan komunikasi. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseling memberdayakan diri dan menolong diri tersebut
dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseling untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan atau untuk dalam tindakan mereka sehari-hari sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Selanjutnya yaitu pemakaian keterampilan komunikasi. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan yang berbeda, yaitu supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. 2. Mengelola situasi bermasalah. 3. Problem management. 4. Mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan kelima, mewujudkan perubahan filsafat hidup. Selanjutnya yaitu 2 pembagian keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan komunikasi dasar yang meliputi diantaranya keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, ketekanan suara, dan alur verbal. Dan keterampilan komunikasi lanjutan yang meliputi diantaranya yaitu keterampilan pemahaman dan penolakan meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaran. Selanjutnya yaitu 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor. Neo Krug tahun 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu sebagai berikut yang tampil pada layar. Selanjutnya yaitu 5 penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones. Di antaranya penerapan tersebut yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, komunikasi mengambil tindakan. Dari penjelasan itu semua dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan komunikasi konseling merupakan hal yang dibutuhkan konselor dalam proses konseling. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.